COVID-19 dengan putrinya di Devi maupun Gusti Dewi yang beberapa waktu lalu tidak bisa bertemu hingga beberapa kali, baik itu pada saat malam satu suro maupun sebelumnya. Mungkin jenengan selaku dari paman atau mungkin putra dalem ini sendiri terus pundi? Ya, sebetulnya kalau pribadi itu saya tidak nyampuri, namun karena ada pesan dari leluhur dan sebagai undang-undang juga sebetulnya. Kalau Sultan Agung itu di buku Sastra Gendingnya berbunyi tan inakenan darah yen tan weruhing sastra lan gendinge. Artinya sastra di sini adalah etika. Orang Jawa dulu sesepuh orang ngerti sastra berarti orang ngerti tatanan, berarti orang ngerti etika. Satu itu sudah tidak diakui sebetulnya sebagai darah. Itu perjanjinya dengan, karena Sultan Agung kan janjinya dengan Allah tentu, dan itu dicatat oleh Jibril sebetulnya. Kita cetak itu biar mempercayai kayak hubungannya wajib itu percaya kena ini aja itu karena ini memang koneksinya ke sana. Nah, gending sendiri adalah simfoni dari sebuah persatuan dari alat-alat musik yang beragam. Nah, ini artinya menginstruksikan beda antara pakarti dan pribadi. Artinya aku neng keraton sebagai birokrasi sebagai negara itu aku nyambut gawe. Ini pribadi gue memang sedulurku ke anakku ya, tapi ya jangan dicampur. Kalau pribadi dicampur dengan gawean itu rusak nanti, ruwet akhirnya. Itu kenapa? Karena contohnya begini, kalau yang ngendang itu baru konslet sama yang bunang. Ketika dia buka bunang apa kendangnya meneng? Nggak mungkin, karena dia nyambut gawe ya tetap berjalan. Pamane lurahe karo apa jenenge bayane lagi konflik apa ya rakyatnya teke bayar golek surat kan ndak. Pakarte jalan pribadi. Nah, konteks Sinuwun ini dengan anaknya ini saya mengamati ini akan tercampur anak-anak Pikarti dan pribadi ini dicampur. Kalau emang itu putranya sudah temoni apa-apa yang ngopo. Ini aku nyampur ning Pak Karti kok sih. Ini pribadi bae opo. Anaknya kepengen tilik bapake ya mungkin kangen karo anaknya. Jadi rasa emosi itu harus dihilangkan dulu. Nah, jadi ini nek Pak Karti gawean dicampur kalau pribadi ini anak karo bapak ini kalau saya kurang setuju ya. Kurang setuju. Jadi perlu ini ada semacam pembenahan tentang manajemen pribadi maksud saya, bukan saya nguroni tapi ini dari ajaran leluhur begitu. Jadi anak karo bapak itu pribadi. Nah butuhnya apa toh? Kepengen pilih bapak kasus ini itu sebenarnya pribadi. Nah ini terus dikaitkan karo Pak Karti, gua itu ya bisa tapi ini perlu penguatan yang luar biasa. Kalau emang dia tuh datang membawa bolos senjata lah itu boleh dikat, tapi dia baik-baik mau sungkem sama ayahanda, kira ya sudah ada yang ngamankan, kira ya sudah sebetulnya aman-aman saja sebetulnya loh, saya ngamati loh. Nah, ngamati aman-aman saja. Cuman karena ini sudah dicampur antara Pak Karti dan pribadi, ini tidak bisa milah. Ini aku ngendi gitu tidak bisa milah, akibatnya terjadi yang tidak baik. Maka saya prihatin sebenarnya saya. Jadi ini perlu ajaran-ajaran luhur ini ditangkap oleh para putra dalam Sentono dan Kawulo ini, karena ajaran ini luar biasa menjadi sebuah tuntunan di pribadi, hidup di masyarakat maupun hidup sebagai orang yang nyambut gawe di mana saja, di swasta maupun di negeri kan begitu. Ini saran saya ya beda antara Pak Karti dan pribadi tadi. Emosi ini jangan disamakan gitu. Ya, nanti jadi ruwet gitu. Jadi nggak jelas sih iki neng Pak Karti apa ning pribadi kan orang jadi bingung.
Gusti, ini terkait dengan ini kan dari Gusti Devi pun juga sudah melangkah ke ranah hukum dengan menggandeng pengacara. Nah, ini sendiri sudah sampai sejauh ini menurut jenengan Gus Budi. Nah, akibatnya ke situ. Ini kausanya gitu ya, saking ya gimana ya, marah hatinya ya, saking anyelin cara Jawa ini akhirnya ya dia tidak bisa melihat itu menjadi suatu kebenaran saya sebagai aku anak. Akhirnya mencoba protes. Nah, protes karena ini di dalam negara ini NKRI bisa saja dia melakukan itu. Ini sebenarnya ya saya ya sebenarnya nggak enak ya. Jangan sampai ke sana sebetulnya. Nah, tapi ya gimana orang banyak itu ya monggo. Tapi kalau lawyernya nanti bisa nyarankan untuk menemui, sudah selesai, saya kan tidak masalah. Tapi kalau ini angel-angelnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya tidak bagus. Gitu loh. Ini semua itu sebetulnya sedang diuji oleh leluhur maupun oleh Allah itu sendiri sebetulnya. Jadi semua lelakon ini memang kita tangkap sebagai ujian generasi berikut ini untuk menempa di zaman yang sudah sangat salin ini. Maka ini perlu mencari ulang-ulang leluhur yang akhirnya bisa berlaku di menurut zaman kelakon. Inilah yang perlu ditangkap. Maka PP12 instruksi boleh ono jati dirimu masing-masing. Itu menginstruksikan ya supaya itu kamu itu kuat dengan dirimu dan kamu siapa, dari mana. Itu seperti instruksi Sultan Agung juga, olah rasa ngeningake cipta eling marang sangkan paran itu mati. Sehingga dalam menjalankan perjalanan keraton ke depan itu leluhur juga udah memberi ajaran ya, biarpun ini kan ada kesenjangan, saya paham ada kesenjangan, maka suara saya ini kalau didengarkan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kepeling sehingga kita bisa cooling down, semua bisa kumpul kembali karena ini dinasti. Nah, dinasti itu ya semua dari satu barangkali ya, satu lah gitu sampai ke 13 ini dia harus ketemu rembukan lagi, iya penaki gitu. Ini kan berlarut-larut nggak bagus. Nah, saya sendiri ya bisa sih saya ngajak ya bisa, cuman kan iso semua itu mari kita kumpul untuk membenahi ini. Sehingga nek ora cocok ya jadi dipaksakan, nek cocok ya monggo pertahankan sebaik mungkin. Jadi jangan memaksakan hal yang tidak cocok. Mobil aja karena nanti businya ora cocok ya miring ya bledos-bledos ya ora tekan Jakarta gitu loh. Nggih. Ya. Demikian wawancara dengan Gusti Puger Kanjeng Pangeran Haryo Puger, salah satu putra dalam Sunan Pakubuwono ke-12 Keraton Pajenengan Surakarta Hadiningrat yang menyoal masalah konflik internal Sinuwun Pakubuwono ke-13 dengan putri-putrinya. Terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.